untuk jadwal anak nih untuk pertemuan sendiri, apakah dari keduanya sudah mengatur dan nanti anak-anak akan ikut siapa gitu? Ya, sementara ini karena memang masih belum putus perkawinannya karena perceraian itu kan berkaitan dengan masalah anak-anak kan masih seperti normal seperti yang disampaikan oleh saksi itu ya. Saksi juga itu bahwa memang ya pagi Ruben menjemput anaknya di rumah dan kemudian menghantarkannya. Jadi rutinitas itu tidak berubah gitu ya. Anak-anak juga tidak merasa ada kekosongan yang saya lihat seperti itu. Nah, kalau nanti setelah adanya putusan perceraian itu memang ada perubahan-perubahan, tapi kan pasti tidak akan terlalu drastis perbedaannya ya. Dan mengenai masalah detailnya, seperti yang saya katakan, pada waktunya setelah putusan itu dibacakan, maka Ruben akan menginformasikan, mengklarifikasi eh, bagaimana terkait dengan masalah kehidupan rumah tangganya agar tidak ada lagi prasangka, praduga atau teman-teman media juga penasarannya selama ini itu sudah terjawab semuanya. Tapi hari ini kita masih belum bisa sampaikan karena itu udah menjadi keputusan Ruben, nanti biarlah dia akan menyampaikan baik secara sendiri-sendiri maupun mungkin juga bersama-sama dengan Sarwendah bareng-bareng ya, sehingga akhirnya dulu nikahnya baik-baik, mungkin pisahnya juga bisa diakhiri dengan tanpa harus ada saling keributan kan begitu yang akan berdampak kepada anaknya. Nah, jadi keputusan itu sendiri akan dibacakan jadwalnya itu kalau nggak ada perubahan ada di tanggal 24 September. Ya, jadi tanggal 24 September itu majelis agendanya adalah sudah membacakan putusan. Nah, apakah putusannya itu akan dibacakan yang mewajibkan kita sebagai kuasa hukum hadir atau secara ikut nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitera. Bang, tapi dari pihak Sarwenda sendiri apakah sudah ada pembicaraan gitu ke abang sendiri mungkin terkait nanti setelah pisah nanti mau akan seperti apa gitu? Ke saya pasti enggak lah ya, karena kan Sarwenda sendiri kan dia punya kuasa hukum ya, pasti dia Ada akan curhat-curhatan gitu pasti nggak? dia akan curhatnya kan ke kuasa hukumnya dan pasti kan kalau namanya curhatan kan itu sifatnya kan sangat internal ya, sangat private sekali yang mungkin nggak bisa kita share. Tapi paling tidak semuanya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan mungkin nanti setelah pembacaan putusan teman-teman media dan juga masyarakat yang penasaran dengan apa yang terjadi atas kehidupan rumah tangga Ruben dan Sarbendah mungkin bisa mendengar langsung klarifikasinya dari Ruben atau mungkin dari mereka berdua. Sampai sekarang apakah Bensu masih memberikan nafkah ke Wenda bang? Masih ya, artinya kalau itu adalah tanggung jawab ya. Apalagi sekarang belum putus ya. Artinya nafkah itu masih diberikan ya. Nah, setelah putus nanti bagaimana gitu ya nafkahnya gitu misalnya. Nah, itu juga sudah mereka bicarakan nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan pada waktu setelah putusan ketika mereka ingin memberikan keterangan pers kepada teman-teman media yang selama ini menanti-nantikan kemunculannya mereka ya untuk mengklarifikasi terkait dengan masalah rumah tangga ini. Hmm. Dari permintaan Wenda sendiri mungkin satu bulannya berapa bang? Mungkin di kisaran angka berapa kalau boleh tahu sedikit? Nggak ada secara spesifik Oh, ya, jadi nggak ada secara spesifik seperti layaknya gugatan-gugatan yang lainnya itu. Tapi kan ini kan karena yang gugat itu adalah Ruben dan kemudian Sarwendah juga tidak pernah hadir sehingga tidak ada kalkulasi-kalkulasi seperti itu. Jadi mungkin ini sudah merupakan pembicaraan yang selesai sebelumnya. Jadi nanti mungkin lebih bagus pada waktu putusan itu sudah keluar ditanyakan langsung sama yang bersangkutan dan mungkin mereka sendiri akan menjelaskan dan mengklarifikasi segala sesuatunya. oke, bang terkait sama Ruben kemarin lagi mencari orang yang membuli anaknya, mungkin apakah sudah disampaikan ke Bang Minola mungkin terkait itu atau mungkin ada ini untuk melaporkan? Eh Belum ada pembicaraan ya terkait dengan masalah bully anaknya itu belum ada disampaikan sama saya oleh Ruben juga belum disaringkan. Mungkin Robin ingin saya lebih fokus kepada masalah proses gugatan perceraian di PN Jakarta Selatan dan sekarang ini kan kita lihat kan bahwa Sarwenda kan juga sudah mulai ikut apa namanya itu ikut membantu ya artinya itu melakukan proses-proses juga atau mencari juga ketika ada orang-orang yang membuli anaknya. Kalau dulu kan semuanya itu kan Ruben yang lakukan gitu ya. Tapi kok sekarang kan kelihatannya Sarwenda kan juga mulai peduli kan akan hal seperti itu. Jadi saya kira mungkin kalau ke sayanya belum ada pembicaraan. Tapi kalau menurut abang sendiri mungkin menjadi pakar hukum mungkin dengan adanya pembulian ini mungkin apakah nantinya akan dibawa ke jalur hukum karena kan sudah mengingat anak masih di bawah umur ini? Eh Kalau kita lihat ini kan ada beberapa kasus ya yang saya tanganin ya. Mulai dari kasus anak Ruben yang pertama itu yang masuk di media sosial, jadi tawarkan, dijual kan begitu ya sama anaknya Ayu Ting Ting dan
ketika saya laporkan dan ketika saya membawa ini ke proses hukum kan ini kan sampai pelakunya itu ditangkap dan diproses secara hukum sampai putusan. Ya. Jadi memang seperti yang sering saya katakan itu janganlah menggunakan media sosial itu sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Bully itu kan juga merupakan kejahatan kan itu ya, yang tidak selayaknya dilakukan gitu ya. Nah, jadi ini tinggal tergantung bagaimana kepada kedua orang tuanya, apakah akan membawa ini ke jalur hukum atau tidak. Tapi memang untuk adanya efek jera ya kepada orang-orang yang melakukan bullying itu memang ya seyogianya pelaku-pelaku bullying itu ya harus diproses hukum. Setidak-tidaknya mereka jera dan orang lain yang melihat bahwa ada orang lain dihukum dengan hukuman maksimal karena melakukan bullying itu akan membuat orang juga akan stop untuk melakukan itu. Oke Bang, cukup. Ya, Terima kasih. terima kasih. Udah ya. Oke. Bang, mungkin boleh update terkait dengan Tengku Dewi mungkin kapan untuk Ya, jadi kalau terkait dengan masalah Dewi ya, Tengku Dewi TDP ini memang kita tinggal menunggu akta kelahiran aja dari yang si kecil ya. Karena kalau gugatannya sudah jadi, cuma artinya kan kita harus masukkan akta kelahiran anak yang baru lahir ini. Sehingga kalau misalnya akta kelahirannya sudah kita masukkan dalam gugatan kita, maka gugatan tersebut sudah kita akan daftarkan. Jadi informasinya sih mungkin dalam minggu-minggu ini akta kelahirannya sudah selesai dari Dukcapil, kemudian akan dikirim ke kita oleh TDP dan mungkin begitu kita masukkan, maka kita akan segera mendaftarkan gugatan perceraian yang kemarin tertunda karena ada kesalahan yang seperti saya pernah kami sampaikan. Bang, kemarin juga sempat Akikah Andrew datang, mungkin komentarnya seperti apa? Ya, jadi nggak ada mantan anak ya. Jadi artinya apapun yang terjadi kepada kedua orang tua ini kan, yang pasti anak itu kan tetap anaknya Andrew ya. Jadi oleh karena itu setiap tahapan proses yang akan dialami oleh anak itu ya kalau misalnya Andrew hadir, sekarang apalagi masih terikat sebagai ikatan suami istri karena belum ada putusan perceraian ya. Nanti aja kalau memang misalnya betul-betul terjadi perceraian ya, tetap saja kan dalam setiap langkah kehidupan si kecil ini kan Andrew kan tetap harus ada dan hadir ya karena itu dia adalah anaknya dan nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah kan begitu ya. Jadi saya kira itu satu hal yang wajar saja dan itu menunjukkan ya bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai seorang ayah kepada anaknya. Tapi kalau menurut Abang sendiri dengan hadirnya Andrew di situ mungkin menguatkan atau gimana sih mungkin untuk Tengku Dewi sendiri mengingatkan kemarin-kemarin seperti itu gitu. Ya. Terus dia harus berjejer bareng berdua foto bareng gitu. Ya artinya begini, itulah kalau kita lihat itu adalah kebesaran hatinya TDP kan begitu ya. Kita kan tahu bagaimana hancurnya hati TDP dan juga bagaimana malu dan sakit hati kan begitu ya. Tapi demi anak ya dia sebagai ibu ya harus rela menyampingkan apapun yang dia rasakan agar proses bahagia yang sedang dialami oleh anaknya itu akikahan itu ya karena memang mereka juga statusnya masih suami istri ya dia harus siap untuk foto bersama kan begitu dengan anaknya yang baru lahir dengan keluarganya kan ini kan juga satu memori yang bisa dikenang suatu saat nanti apapun yang menjadi keputusan hidup mereka di kemudian hari. Tapi kan ini kan juga menjadi satu memori indah yang bisa dikenang oleh si kecil ketika dia sudah menjadi besar dan dewasa. Ya jadi inilah kebesaran hati seorang ibu yang dia rela mengorbankan apapun perasaannya, sakit hatinya. Ya kalau itu bicara tentang anak.